بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ بالناس ملك الناس إله الناس من شر وسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب الله ولوالدي آمين صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكم وحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علم الله بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. Baik, siapa kau? Jangan kau nangkring di pohon itu. Di bawah sini adalah jalan umum. Kau tidak lepas dari penunggu yang ada di pohon itu. Keluarlah semuanya. Wujudkan diri aslimu. Sekarang juga. Jangan uncang-uncang mulu. Dengarkan baik-baik. Turun. Siapa saja suruh turun. Hadapi saya. Wujudkan aslimu. Termasuk kawan-kawanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk sahabat-sahabat YouTuber serta para pemirsa dan pula seluruh awak media. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita simak sama-sama kupasan daripada penunggu si pohon Kamboja, termasuk pohon-pohon rindang yang lainnya. Dia lebih suka di pohon Kamboja, di mana pohon Kamboja yang terdapat hanya satu pohon saja, bukan di kuburan saja, di tempat lain pun ada. Pada umumnya bercampur dengan pohon-pohon yang lain. Kebetulan di situ adalah pohon yang sangat rindang sekali. Pada saat itu ada beberapa orang sedang berjalan kaki, tentu saja orang biasa. Tapi di antara 5 orang tersebut yang sedang berjalan, hanya satu orang yang mengetahui adanya satu makhluk yang sedang uncang-uncang di pohon Kamboja. Kebetulan pohon Kamboja itu memang besar sekali, sehingga dia nongkrong di salah satu cabang sedang uncang-uncang, katakanlah seperti manusia lainnya, laki-laki setengah baya, namun mukanya seram hitam, hampir tak jelas. Saat itulah 5 orang tersebut, yang satunya kebetulan melaporkan kepada salah satu penduduk. Kebetulan yang dilaporkan adalah sesepuh, di mana lingkungan yang ada pohon itu kurang lebih jaraknya 1 kilo. Tiba-tiba seorang sesepuh mengatakan, "Di mana tempatnya, Dek?" "Di sana, Pak." Akhirnya seorang sesepuh, termasuk warga lingkup yang kebetulan mendengarnya, mereka berduyun-duyun mengikuti di mana adanya makhluk yang sedang uncang-uncang di pohon. Pada saat itulah, setelah mereka berkumpul, kebetulan memang
kondisinya agak gelap dan posisinya tanahnya itu model tebing gitu ya. Jadi kita ada di bawah. Disitulah pada saat kebetulan sesepuh itu juga seorang ahli spiritual, dia duduk dan berdoa, disaksikan oleh beberapa warga yang mengikuti dan termasuk 5 orang yang tadi salah satunya mengetahui saksi utama. Lantas gak lama kemudian seorang sesepuh selesai berdoa, beranjak dari tempat itu, lantas berjalan menuju tanah yang menjulang tinggi, model bukit begitu, mendekati di mana pohon kamboja berada yang ada salah satu makhluk itu. Lantas gak lama kemudian, kurang lebih beberapa meter, si sesepuh mengatakan, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makhluk, siapapun kamu, keluarlah kalian. Berapapun makhluk yang ada di situ, keluarlah. Hadapi saya. Saya ingin bertemu dengan kalian." Tiba-tiba derung, makhluk yang katanya dibilang suka uncang-uncang nongol lebih awal, tapi penampilannya lebih besar lagi daripada yang sebelumnya. Dia mengatakan, "Ada apa? Kamu mengganggu saya saja. Orang lagi santai istirahat. Ada apa manusia?" kata si makhluk itu. Lantas seorang ahli ruqyah, katakanlah sesepuh tadi, mengatakan, "Saya ingin mengetahui kalian ada berapa penghuni di situ," kata si seorang sesepuh. Lantas si makhluk yang tadi barusan uncang-uncang yang berubah menjadi tubuh besar mengatakan, "Mau apa kalian ingin tahu dengan saya? Kami banyak di sini, keluarga besar, termasuk kawan-kawan ngumpul di sini." Lantas seorang sesepuh mengatakan, "Tolong kumpul, wujudkan diri kalian aslinya." Lantas sambil tertawa si makhluk tadi yang uncang-uncang mengatakan, "Lu punya nyali ya? Bapak tua, lu punya nyali juga. Apa bisa kamu? Tak tendang baru tahu kamu," kata si makhluk yang tadi uncang-uncang berubah jadi makhluk besar. Lantas seorang sesepuh mengatakan kembali, "Wujudkan diri kamu aslinya, termasuk," katanya, "keluarga besar. Suruh hadir, saya kepingin melihat." Tiba-tiba dari seluruh penjuru muncul mereka banyak sekali. Lantas makhluk tadi yang pertama uncang-uncang mengatakan, "Mereka sudah hadir kemari. Mau apa, Bapak tua? Kami sudah hadir di sini. Jangan lama-lama. Kami tidak mau diganggu, tidak mau diusik. Ini tempat tinggal kami. Kami sedang lagi santai, lagi istirahat." Lantas seorang sesepuh mengatakan, "Apa kalian tidak tahu? Di bawah sini kan ada tempat buat berjalan umum. Kalian pasti suka rese dengan orang jalan. Ternyata bulan yang lalu ada orang kesurupan tergeletak di sini, di mana kamu tinggal. Saya hanya mendengarkan kabar saja. Seandainya waktu itu saya tahu, saya usir paksa kalian. Ini kebetulan ada laporan yang kedua kalinya, baru saya sempat kemari." Mereka ramai-ramai tertawa, lantas dilanjutkan pembicaraannya dengan makhluk satunya lagi yang tinggi besar. "Weh, manusia, apa maumu?" Lantas seorang sesepuh melanjutkan pembicaraan. "Tadi saya sudah katakan, di sini tempat umum. Kalian tidak tepat tinggal di situ, karena kerjaannya cuma iseng kalau ada orang jalan." Tertawa lagi mereka rame-rame. "Enak saja, kami itu sudah bertahun-tahun tinggal di sini." Mereka rame-rame dengan kalimat senada seperti itu. Lantas kembali lagi
makhluk itu yang sudah menjadi berubah besar mengatakan, apa kamu berani manusia? Kalau memang punya nyali, ayo berantem keroyokan. Lantas seorang sesepuh sambil santainya mengatakan, sekarang begini aja, saya bicara baik-baik. Kalian pindah dari sini atau tidak? Kalau nggak mau pindah dari sini, saya punya cara untuk memindahkan kalian. Lagi-lagi mereka tertawa, berbicara satu sama lain. Hebat ya manusia, berani ngomong begitu ngancam kami ya. Kami di sini bukan sendiri, banyak ribuan. Apakah mampu menghadapi kami? Kata mereka ramai-ramai bicara dengan kalimat senada. Lantas satu lagi yang tadinya uncang-uncang yang pertama makhluk, yang pertama uncang-uncang mengatakan, berani nggak? Kalau berani sekarang juga, karena saya nggak mau dipindahkan dari tempat sini, termasuk keluarga besar saya. Oke, kata si sesepuh itu, kalau memang kalian maunya seperti itu, saya sudah memberikan kesempatan baik-baik untuk pindah. Tapi karena kalian maunya kasar, saya akan menghadapi kalian. Tak lama kemudian, para warga yang kebetulan menontonnya semakin banyak berdatangan, semakin banyak yang bicara, berbisik-bisik. Waduh, bahaya nih si sepuh, banyak katanya. Gue nggak ngelihat, satunya lagi, gue juga nggak ngelihat. Gue ngelihat tuh. Mana sih? Lantas satunya lagi, saudara-saudara, kata penonton satunya, yang namanya makhluk gaib, gak semua orang dikasih tahu, tergantung dianya. Kalau memang tahu ya berarti hebat dong, memiliki mata batin. Udah kita tungguin aja, sesepuh ini kita doain, mudah-mudahan berhasil mengusir mereka. Tak lama kemudian, sesepuh itu terjadilah perang. Mereka terpelanting dengan tiupan-tiupan dari mulutnya melalui telapak tangan. Dengan media yang ada di situ adalah tanah liat, disebarkan, diarahkan ke semua makhluk-makhluk yang ada, ribuan makhluk yang ada di situ. Mereka hanya karena dengan tanah ditipkan dari mulutnya, mereka terpental, banyak sekali berjatuhan. Mereka teriak-teriak, "Weh manusia, apaan ini? Hanya cuma tanah yang disebarkan, dilemparkan ke kami. Kami kok bisa terjungkal begini, panas nih, panas." Lantas seorang sesepuh mengatakan, saya dari tadi sudah bilang, bicara baik-baik untuk pindah, tapi kalian malah memaksakan diri saya untuk berbuat kasar. Kalau memang kalian tidak mau juga, saya paksa lagi. Apakah kalian tidak jerah? Kalian sudah tersungkur hanya karena dengan tanah saja. Ada yang lebih dahsyat lagi. Ini belum apa-apa, kata si sepuh itu dengan nada mengancam. Lantas yang uncang-uncang makhluk yang pertama tadi mengatakan, saya tidak takut, ayo hadapi lagi. Lantas seorang sesepuh mengatakan, kamu juga gak bedanya dengan yang lain, sama-sama mengancam, diajak baik-baik tetap saja ngeyel. Tiba-tiba seorang ahli ruqyah sesepuh tadi mengambil satu kayu ranting yang ada di lingkungannya, ditiupkan ke dia, langsung nancep ke tubuhnya makhluk yang pertama yang uncang-uncang. Dia teriak-teriak minta ampun. Waduh, panas nih, ini apa nih nyeblok di badan saya, kata si makhluk yang pertama yang uncang-uncang. Lantas kawan-kawannya kebingungan, woi manusia, apa nih dia ditancepin ke badan sampai begini?
seorang sesepuh mengatakan, saya bisa saja mencabut lagi kayu itu yang ada di tubuhnya. Yang terpenting kalian jera dan mau berpindah dari tempat ini. Tiba-tiba ada suara kencang, dong, dong, dong. Ternyata rajanya jin baru sampai. Tinggi melebihi dari tingginya pohon. Push, push, sampai buminya bergetar. Ada apa ini? Itu yang baru saja makhluk sampai mengatakan demikian. Lantas para jin yang ribuan tadi dengan kalimat senada, itu tuh ada manusia rese, kami disakiti sampai terpelanting. Tuh, si itu tuh kena tancapan kayu. Lantas rajanya jin raksasa yang besar tinggi melebihi dari tingginya pohon hadir mendekati sesepuh itu. Kalau boleh dilihat sesepuh itu seperti kayak boneka kecil sekali. Dalam kemudian telapak tangan jin yang raksasa itu kalau besar sekali, dia mau menangkap sesepuh tadi. Sesepuh itu tiba-tiba terbang. Seluruh penduduk kaget. Wah, hebat itu bapak tua. Nggak nyangka. Rame-rame mengatakan demikian. Yang warga kebetulan pada menyaksikan. Nggak nyangka juga ya mereka dengan kalimat senada. Wah, seru nih. Salah satunya lagi yang menonton. Lantas si bapak sesepuh tadi yang tadinya mau ditangkap, dia terbang ke atas. Dia hinggap di salah satu pohon dekat pohon kamboja. Lantas mengatakan, jin raksasa, inilah termasuk keluarga kalian, termasuk keluarga kamu. Lantas jin raksasa mengatakan, betul, kenapa? Lantas sesepuh mengatakan, saya tadi udah bicara baik-baik dengan mereka, suruh pindah dari sini, tapi mereka malah mengancam ngajak berantem. Sekarang kebetulan Anda datang, ajaklah mereka pergi. Saya bicara baik-baik, tidak mau kasar. Malah dia tertawa dan suaranya seperti menggetarkan semua bumi yang di lingkungannya bergetar sambil menepuk-nepuk bumi kakinya. Buminya bergetar kencang sekali seperti kayak gempa bumi. Sambil berbicara, manusia, apa kamu? Saya tinggal di sini termasuk anak buah saya. Lantas sesepuh mengatakan, kamu gak bedanya dengan anak buah. Ternyata kamu juga ngeyel, suruh pindah baik-baik malah menantang. Terjadilah di situ seorang sesepuh dengan khusyuk ingin mengubah si raja jin supaya mengecil, supaya bisa menghadapi dengan mudah. Tiba-tiba si raja jin mengecil seperti teman-teman yang lainnya. Lantas semua warga yang kebetulan menonton, wah, jadi kecil dia seperti teman-teman yang lainnya kayak manusia. Disitulah seorang sesepuh mengambil kesempatan, diambilnya ranting lagi. Beberapa ranting dilemparkan ke seluruh makhluk-makhluk yang ada, berubah menjadi api. Begitu mengenai mereka, ya semuanya teriak kepanasan. Lantas kembali lagi seorang sesepuh melemparkan telapak tangannya ke arahnya. Tiba-tiba angin kencang diarahkan ke mereka. Bush, hilanglah, musnahlah sudah mereka pergi. Lantas Pak warga mendekati sesepuh itu. Wah Pak, nggak nyangka Pak, Bapak tadi bisa terbang seperti kayak burung. Semua warga mengatakan yang sama. Sudahlah, ini kehendak Allah. Saya tidak bisa
seperti kalian sama. Mungkin doa saya diijabah spontanitas karena niat karena Allah untuk menghadapi hal-hal kezaliman yang ada daripada manusia di sini. Nanti dibikin masalah. Sudah ada kejadian pernah kesurupan di sini, nanti bisa jadi ada lagi seperti itu. Demikianlah saudara, aku pesan demi kupasan, ayah sedang kupas mengenai adanya penunggu pohon kamboja, ribuan jin yang ada telah musnah, dikembalikan ke tempat asal semula. Semoga dapat menambahkan wawasan buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.